siapa namanya, Harun dikorbankan oleh Hasto, Hasto dikorbankan oleh PDIP. Berarti PDIP grand master di dalam pertandingan catur ini. Yang nggak ada cara lain untuk mengatakan bahwa ini kekuasaan memang udah kropos. Jadi saatnya memang bukan memindahkan ibu kota, tapi memindahkan kepala negara. Bersama Bung Rocky Gerung tuh pasti banyak hal yang kita omongin, tapi kebetulan hari ini banyak sekali kita ngomongin orang dari kalangan penguasa tapi merasa menjadi korban kekuasaan. Anda pasti bisa menduga siapa orang yang saya sebut ini gitu ya. Kalau Anda bisa menduga nggak siapa orang yang berkuasa tapi menjadi korban kekuasaan? Kenapa dia udah selesai diare? Iya. Ini statement Hasto menurut saya dalam beberapa hari ini, dalam beberapa pekan ini menarik gitu ya. Satu, dia merasa menjadi korban kekuasaan. Terus yang terakhir dia bilang bahwa Harun Masiku ini orang yang paling banyak dicari saat ini. Oh, saya kira yang mencari masyarakat ya. Kalau yang lain lah mencari betul atau enggak kita nggak tahu ya. Itu juga korban loh Harun Masiku itu sebenarnya. Anda setuju nggak dengan Hasto? Kalau logikanya Hasto begitu, jadi Harun adalah korban, ya. Hasto adalah korban, berarti ada PDI jadi korban, PDI adalah korban kekuasaan. Iya, kan mesti ada yang lebih kuat dari PDIP kan mengorbankan dia. Ya faktanya kan PDI yang paling kuat. Jadi logikanya kan bisa benar kalau yang dia maksud bahwa siapa namanya, Harun dikorbankan oleh Hasto, Hasto dikorbankan oleh PDIP. Berarti PDIP grand master di dalam pertandingan catur ini kan. Tapi kalau PDI yang jadi korban kekuasaan, ya itu anehnya di situ. Jadi kalau Hasto mengatakan PDIP ada korban kekuasaan, maka ada kekuasaan di atas itu. Siapa? Ya presiden yang dituduh dong. Ya, dan itu orang PDIP juga. Ya, orang PDIP juga. Jadi ini semacam drama satu babak di antara pemain yang sama itu kan. Jadi aktornya satu, ceritanya juga dengan mudah orang tebak. Jadi apa poinnya menyebut dikorbankan? Tapi kalau Anda sebut drama, saya lihat sangat meyakinkan loh yang disampaikan waktu Hasto menyampaikan itu. Memang kan mesti meyakinkan kan, drama itu di awal mesti meyakinkan tuh. Di ujungnya baru orang lihat bahwa oh ternyata mudah ditebak drama itu tuh, baru orang anggap skenario nya kok nggak lengkap kan itu yang terjadi kan. Dan memang dipertontonkan berupaya untuk cari semacam apa namanya, kalau orang lagi drama itu biasanya kalau adegannya macet tiba-tiba dari atas ada semacam orang turun tuh meluncur. Di dalam ilmu drama namanya Deus Ex Machina itu. Jadi turun dari atas buat ya melucu supaya publik nggak tahu bahwa skenario-nya gagal gitu. Jadi ada badut yang tiba-tiba turun meluncur biasanya dari panggung atas, dari atap dia. Terus dia melucu-lucu tuh. Nah itu yang dilakukan sama Hasto sekarang. Ya, kalau ada teori dramaturgi kan ada panggung depan, ada panggung belakang. Dia sekarang sedang bermain di panggung depan gitu ya, untuk menutupi panggung belakang. Akhirnya bukan dia menutupi, dia salah masuk pintu tuh. Mestinya memang di panggung belakang, dia masuk pintu depan gitu. Sehingga yang ada di belakang ya si Harun. Tapi kalau supaya Anda bisa membantu publik memahami ya, konstruksinya sebenarnya seperti apa menurut Anda? Peran Hasto, Harun, Yasona, KPK, Presiden, seperti apa nih perannya? Kalau kita ngomong, karena ini ngomongin drama kan ya, gitu. Ini kan aktor-aktornya kan ini kan ya. Jadi bagian yang disebut sebagai pemain cadangan sebetulnya adalah si Harun. Oh, Harun ini pemain cadangan. Dia pemain cadangan. Tetapi yang cadangan ini terpaksa mesti diajukan sebagai pemain utama. Karena ketahuan. Strategi panggungnya ketahuan. Tadinya dia sebenarnya juga akan di-extradite ya dia. Iya, itu cuma sebentar doang udah dihilangkan itu. Ya ketahuan. Karena pers mencium lebih tajam dari
skenario yang disembunyikan. Jadi nggak bisa ditutupi lagi kan keadaan itu. Sekarang kita tinggal hitung apa reaksi dari Megawati terhadap ini. Kan Megawati juga memberi kesan bahwa seolah-olah dia nggak tahu keadaan ini. Kalau dia nggak tahu berarti orang kedua yang tahu kan. Hasto bilang dia juga nggak tahu. Berarti ada orang yang lebih tinggi yang tahu, yang memainkan skenario ini. Itu yang saya katakan tadi, siapa orang itu? Kan nggak ada yang lebih tinggi dari Ibu Mega atau Hasto kan. Tapi kalau kita ikuti cara berpikirnya Hasto sebentar ya, dia menyebut bahwa hak untuk untuk mengganti antara waktu itu adalah milik partai. Jadi dia sebenarnya Harun, dengan gagalnya Harun menjadi anggota DPR ini adalah korban permainan permainan kekuasaan gitu. Gimana logika seperti itu gimana? Kita cara mendalamnya gimana itu ya? Kalau begitu, karena dia tahu bahwa ini adalah permainan, dia buka aja tuh seluruh file PDIP, seluruh kunci di situ, supaya dia membantu menemukan siapa yang bermain, entah di dalam atau orang luar dimasukin ke dalam. Tapi justru kan PDIP melarang KPK masuk kan. Jadi seluruhnya adalah paradoks. Nah, skenario yang isinya adalah paradoks, artinya dari awal ada upaya untuk memanipulasi cerita tuh. Kan cuman itu kesimpulannya kan. Tadi kalau Anda menyebut Harun sebagai pemain cadangan, orang bertanya-tanya, Harun ini perolehan suaranya nomor 6. Kemudian yang menggantikan nomor 2. Mengapa partai begitu ngotot sampai lewat Mahkamah Agung memperjuangkan Harun? Kira-kira apa ini? Ya itu yang namanya panggung belakang layar. Panggung belakang. Nah, ini dan itu orang bisa bikin macam-macam skenario bahwa sebetulnya kepentingan partai lebih dari sekitar 900 juta tuh. Jadi mungkin ada tahap-tahapan pemasukan uang segala macam. Jadi sekali lagi, permainan semacam ini dengan mudah dibongkar karena logika pembelaannya itu compang-camping. Nah itu tanpa disebutkan. Itu kan kalau menggunakan logika akal sehat. Intuisi publik juga baca itu sebetulnya. Publik membaca permainan itu. Ya tapi publik bisa apa sih kalau kemudian mereka meyakinkan publik bahwa seperti ini? Karena kita tahu bahwa ketika waktu Harun keluar negeri, Ketua KPK bahkan juga menyatakan Harun di keluarga, jadi sama. Kalau gitu siapa yang harus baru kemudian setelah Tempo bongkar, akhirnya satu-satu mulai ngaku kan gitu? Iya betul. Jadi artinya Tempo itu, jadi orang akhirnya percaya pada Tempo daripada percaya pada Yasona, percaya pada Tempo daripada percaya pada Hasto, percaya pada Tempo daripada percaya pada Jokowi itu. Jadi publik akhirnya tahu bahwa ya seluruh kekuasaan itu nggak bisa dipercaya, kan cuman itu pelajaran bagus yang kita peroleh kan. Jadi delegitimasi itu berjalan terus karena ketidakmampuan kekuasaan untuk bersikap jujur terhadap peristiwa. Tapi ngomong-ngomong, bosnya Tempo pendukungnya presiden loh. Siapa bosnya Tempo? Gunawan Muhammad. Gunawan Muhammad. Iya itu sejarahnya begitu. Tapi saya dapat berita Gunawan GM mulai sedang bersiap-siap untuk berbalik arah ya. Mungkin akal sehatnya udah pulih tuh. Insaf sih mungkin enggak. Siuman sebentar. Iya, paling enggak catatan pinggir dia singkirkan, dia ingin mencatat dari tengah, bukan lagi dari pinggir. Mesti diganti catatan tengah kalau mau bertobat mesti ganti format. Tapi pertanyaannya gini buat saya. Publik semua paham ada permainan, akal sehat juga menyatakan ada permainan. Tapi ketika kekuasaan dia menentukan bahwa kan yang bisa menentukan salah tidaknya itu adalah kekuasaan kan. Ketika kekuasaan menyatakan bahwa yang salah itu benar, apa yang bisa dilakukan oleh publik? Ya itu yang terjadi selama pemerintahan Pak Jokowi, bahwa justice itu, keadilan itu bukan konsepsi etis lagi itu, tapi instruksi kekuasaan. Jadi kalau terjadi hal semacam itu, orang mau cari keadilan tapi menunggu perintah politik, itu tanda pertama bahwa ada yang decaying di dalam kekuasaan, dalam pemerintahan, ada yang membusuk di situ tuh. Karena orang ya bukan sekedar kehilangan trust, tapi menganggap bahwa terlalu banyak kecurangan, terlalu banyak kebohongan, dan orang akan kaitkan dengan kebohongan awal, yaitu perolehan suara waktu pemilu kan. Jadi semua itu akan berkulminasi pada
pada delegitimasi. Jadi sialnya kan begitu kan. Itu nggak bisa dicegah karena yang nggak ada cara lain untuk mengatakan bahwa ini kekuasaan memang udah keropos. Jadi saatnya memang bukan memindahkan ibu kota, tapi memindahkan kepala negara ke tempat yang mungkin sebagai suaka politik sebentar, supaya dia bisa ambil jarak dengan sebut aja kelompok koalisinya. Mudah-mudahan dia bisa balik gitu, presiden bisa kembali tahu bahwa dia sebetulnya dikendalikan oleh berbagai macam kepentingan, sehingga dia nggak punya kemampuan untuk mengucapkan sesuatu yang membuat publik percaya bahwa dia adalah kepala negara itu. Oke, sampai di situ dulu. Nanti kita lanjutkan lagi.